Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Ngulik Alkitab adalah sebagai media sarana bagi kita belajar, bagi kita mendalami Alkitab dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Sahabat YKB, pada episode kali ini dalam program Ngulik Alkitab, kita hendak mengulik bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 dengan tema Mengapa Yesus berlambat-lambat. Mengapa Yesus berlambat-lambat dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Dan bersama dengan kita telah hadir di studio untuk mengulik bahan Alkitab dan tema ini yaitu Pendeta Suta Prawira. Salam jumpa Pak Suta. Ya, salam sejahtera buat rekan Pendeta Santi dan juga bagi sahabat YKB dimanapun Anda berada. Ya, Pendeta Suta Prawira melayani di jemaat di gereja GKI dengan basis jemaat GKI Gunung Sahari, Jakarta. Pak Pendeta Suta, kita mau mengulik bahan Alkitab Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dengan judul Mengapa Yesus berlambat-lambat. Nah, sebelum kita membacanya dan kita menguliknya, kita mau berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Suta. Mari silakan Pak Pendeta. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mengucap syukur kami boleh berkumpul di sekitar firman-Mu yang kami yakin dan percaya di dalamnya tersedia begitu banyak berkat bagi setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang menyingkapkan pelbagai kegelapan dalam hati dan pikiran kami agar kami boleh melihat terang yang ajaib yang berasal dari Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami semua melalui percakapan ini, hikmat untuk menjelaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami boleh memahami dengan benar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Amin. Baiklah sahabat, mari kita membuka Alkitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saya akan membaca untuk kita semua. Dengan judul Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya.
marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sedemikian pembacaan Alkitab yang hendak kita mau ulik bersama. Pak Pendeta Suta, ini ayat kita cukup panjang. Betul, ya, 44 ayat. 44 ayat ya. Saya mau memulai dengan ini. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Di ayat 1-2 dituliskan di sana, tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Lalu kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit."
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan ditegaskan kembali Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun uniknya di ayat 6, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini menarik ya Pak Pendeta Suta. Jadi dituliskan di sana sepertinya ada relasi begitu ya, yang karib begitu antara Lazarus, Maria, Marta, dan Yesus dengan pernyataan Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Lalu di ayat 6, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sepertinya tidak langsung bergegas begitu. Betul. Kira-kira ada apa yang terjadi dari ayat 1 sampai 6 ini Pak Pendeta? Iya, memang kalau kita melihat relasi antara Tuhan Yesus bersama dengan Maria, Marta, dan Lazarus, relasi itu begitu dekat ya. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa Yesus tidak segera berangkat kalau memang Yesus mengasihinya. Iya. Sebab pastilah Maria dan Marta, apalagi Lazarus yang mengalami sakit, tentu berharap Yesus datang segera. Nah, Alkitab mengatakan Yesus tinggal 2 hari. Bahkan kalau kita menelusuri pembacaan Alkitab kita, lalu kemudian ketika Yesus mengajak murid-murid untuk berangkat ke sana, Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita, mengapa Yesus berlambat-lambat ya. Apalagi kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang-orang yang sering mengatakan Tuhan terlambat menolong saya. Ya, karena apa yang diharapkan, apa yang dimintanya tidak datang terwujud seperti apa yang ia minta, dan oleh karena itu banyak orang-orang percaya dalam kehidupan iman percayanya mengatakan Allah terlambat menolong saya. Ya, masalah sudah runyam ya. Kalau punya perusahaan sudah bangkrut, lalu kemudian kalau masalah rumah tangga, wah cekcoknya sudah hebat begitu, kok Tuhan terlambat untuk menolong ya. Nah, ini bagian yang menjadi bahan refleksi saya ketika melihat bagian ini. Yesus berlambat-lambat. Apakah Yesus itu akan terlambat? Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan Alkitab, 2 orang yang mengasihi Yesus, Maria dan Marta, itu nadanya sama. Walaupun tidak mengatakan Tuhan engkau terlambat datang. Tetapi mereka mengatakan satu ungkapan yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu terlambat. Dikatakannya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Jadi sekarang engkau terlambat, kurang lebih begitu ya. Mengapa tidak bergegas waktu kami mengatakan sakit begitu? Betul, kira-kira ya. Pak Pendeta ya. Nah, jadi kalau kita melihat Yesus kan ada bersama murid-murid, tentu murid-murid lain juga mendengar. Ya. Kalau murid-murid jangan-jangan setuju Yesus berlambat-lambat. Sebab mereka tidak menghendaki Yesus kembali ke sana. Ya. Sehingga ketika Yesus menetapkan kita kembali ke sana, mari kita pergi ke sana, setelah 2 hari tinggal di situ, murid-murid yang menahan. Ya. Bahkan kita menemukan satu ungkapan yang sangat sinis dari Thomas. Ya. Mari kita berangkat untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa Yesus ketika berlambat-lambat, murid-muridnya setuju, bahkan murid-murid yang enggan untuk berangkat. Tetapi ternyata pada hari yang ketiga, setelah 2 hari, berarti hari yang ketiga, Yesus mengajak mereka berangkat. Nah, kita mesti yakin dan percaya kalau Yesus berlambat-lambat bukan karena Yesus ragu. Ada masalah apa nanti di jalan ya. Bukan juga Yesus takut
akan menghadapi persoalan-persoalan. Ya. Sebab di ayat penjelasannya kita menemukan sikap Yesus. Ya. Dalam satu hari ada 12 jam. Iya. Barang siapa berjalan di dalam terang, ia tidak akan terantuk. Ya, di ayat 9 itu ya Pak Pendeta. Tetapi kalau kita berjalan di dalam gelap, ya kita akan bertemu dengan persoalan. Ya. Ya. Yesus merasa ketika ia mengerjakan tugas pekerjaan dari Allah, ia berjalan di dalam terang. Ia tidak takut orang mengancam, orang menganiaya, orang melempari, bahkan membunuh sekalipun ia tidak takut karena prinsip dasar Yesus, aku berjalan di dalam terang. Jadi bukan karena takut. Jadi Yesus menunda 2 hari keberangkatannya, memenuhi harapan dari Marta dan Maria. Itu karena ada sebuah rencana yang kita tidak tahu. Itu yang sering kita sebut misteri. Ya. Allah itu berdaulat untuk menjawab doa kita sekarang, besok, lusa, atau Allah tidak menjawab sama sekali. Itu adalah kedaulatan Allah. Dan di balik jawaban-jawaban Tuhan itu ada rencana yang Ia buat. Nah, ini yang saya sebut bahwa Allah itu menciptakan kehidupan manusia ya di satu waktu bagaikan mosaik-mosaik kecil ya, ditempelkan satu-satu. Nah, tiap orang ada bagiannya. Dan ketika Tuhan menempatkan kita pada bagiannya, Tuhan punya rencana. Mengapa Lazarus sakit? Mengapa Lazarus dibiarkan terlambat? Mengapa murid-murid yang mengikuti Yesus berada dalam situasi-situasi yang tidak begitu elok kelihatannya begitu, sebab ada yang memperdebatkan, ada yang memperebutkan, ada yang menyangkal. Itu mosaik-mosaik yang Tuhan tempatkan. Dan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu bagian dari potongan-potongan kecil. Baik. Dan potongan kecil itu punya kekuasaan yang besar, kekuatan yang luar biasa, seperti kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Baik Pak Pendeta, kita akan lanjutkan dulu. Kita akan lanjutkan di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat, pada episode kali ini kita sedang mengulik bahan Alkitab dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 dengan tema Mengapa Yesus berlambat-lambat. Kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat, saya mengundang boleh ikut berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan Bapak Pendeta Suta Prawira. Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang kedua. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan ya di segmen yang pertama tentang kesan begitu ya. Kesan seolah-olah Yesus berlambat-lambat. Namun Pak Pendeta tadi sudah menegaskan berangkat dari teks begitu ya, bahwa
bukan karena Tuhan Yesus takut, juga bukan karena ia ragu. Di penegasan ayat 9, ayat 10, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Jadi Tuhan Yesus dengan tegas ya, yakin betul bahwa mengerjakan misi tersebut di dalam siang, di dalam terang, jadi tidak takut. Lalu Pak Pendeta menjelaskan ada misteri ya. Mengapa? Ya, seolah-olah seperti pertanyaan kita juga secara umum gitu sebagai manusia. Misteri yang itu seperti apa Pak Pendeta kita memaknai? Seolah-olah begitu. Terkesan Yesus seperti apa? Seolah berlambat-lambat ketika kita menghadapi pergumulan-pergulatan. Iya. Jadi kalau Allah berlambat-lambat ya menjawab kita, ya, itu Allah punya rencana dalam hidup kita. Kalau Yesus berlambat-lambat untuk datang ke tempatnya Lazarus, itu berarti ada rencana yang hendak dibuat. Nah, apa rencana itu kita tidak sungguh mengerti. Ya. Tetapi di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, ayat 4. Jadi menurut pemahaman saya, kalau Allah dirasakan oleh kita berlambat-lambat, ya, maka jangan kita mengatakan Allah terlambat. Semua sudah kadung berantakan. Kita mesti belajar, yakin dan percaya bahwa Allah akan mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Maria dan Marta berpikir kalau Yesus datang, mungkin Yesus menumpangkan tangan, atau Yesus mengucapkan 1-2 kalimat doa, dan setelah itu sembuh. Itu yang dipikirkan oleh Maria dan Marta. Nah, tetapi Yesus mengatakan akan ada kemuliaan yang hendak dinyatakan melalui penyakit. Nah, apa kemuliaan? Itu yang misteri ya. Kita memahami setelah Alkitab itu selesai dibaca, oh itu ya. Tetapi ketika kata itu disampaikan, murid-murid tidak paham ya. Dan ketika keterlambatan itu terjadi, Maria dan Marta juga saya bayangkan begitu mendapati Lazarus mati, dia kecewa. Ya. Kecewa dengan Yesus. Ya, betul. Sudah dikabari. Iya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Yesus berada dengan Betania ya. Tetapi mengapa mesti menunggu berhari-hari? Ada kekecewaan. Nah, Yesus di dalam pembacaan Alkitab mengatakan bahwa penyakit itu yang dialami oleh Lazarus tidak akan mendatangkan kematian. Walaupun ternyata Lazarusnya mati. Tetapi akan mendatangkan kemuliaan. Jadi fokusnya adalah pada mendatangkan kemuliaan. Jadi fokusnya bukan pada ego manusia begitu ya Pak Pendeta? Betul. Jadi di dalam hal ini sebagai orang yang dekat dengan Yesus, yang bergaul karib dengan Yesus, ya, kita mesti menaruh percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dalam penderitaan. Baik murid-murid yang hadir pada waktu itu, terlebih khusus Maria dan Marta yang sangat mengharapkan kehadiran Yesus, mesti belajar bahwa Yesus sudah mendengar. Itu yang penting. Bagaimana Yesus bertindak, kita mesti menyerahkan itu pada kedaulatan Allah. Sepenuhnya. Ya. Nah, jadi dalam hidup iman percaya, kalau kita mungkin ada permintaan-permintaan ketika berhadapan dengan persoalan berat, dalam hidup rumah tangga, dalam pekerja, dalam usaha, yang penting kita sudah menyampaikan. Bagaimana Allah bertindak, kita mesti berserah. Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita minta, kita ngatur Tuhan. Tuhan, engkau mesti lakukan ini ya. Ketika perusahaan bangkrut, lalu kebangkrutannya sebabnya di mana? Tuhan, engkau seolah-olah Tuhan itu diajari ya menangani persoalan kita. Padahal Tuhan dia berpikir jauh lebih luas, lebih besar, dan Tuhan tahu apa yang perlu dilakukan dalam situasi seperti itu. Baik, Pak Pendeta. Kita lanjut ke teks selanjutnya ya. Tadi Pak Pendeta juga sudah mengatakan bahwa bagaimana
iya, kekecewaan sekaligus kesedihan yang mendalam ketika mendapati Lazarus mati. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Demikian kata Marta di ayat 21. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Itu yang dikatakan Yesus. Lalu Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini menjadi keyakinan berarti ya, menjadi keyakinan Marta tentang kebangkitan ya orang-orang manusia. Lalu Yesus menjawab di ayat 25 sampai 26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi ini dalam peristiwa kedukaan begitu ya, dalam peristiwa kesedihan begitu, Marta menyampaikan perasaan yang mendalam, mengapa kira-kira kok tidak datang segera begitu, sekarang sudah mati. Lalu kemudian percakapan ini seperti membelok begitu, membicarakan soal tentang kebangkitan. Kira-kira apa yang terjalin di ayat 22 sampai 26 ini, Pak Pendeta? Jadi kalau kita melihat bagian ini ya, kita melihat bahwa Marta menyampaikan kekecewaannya, lalu kemudian setelah itu merespon ya pengajaran Yesus itu dengan sikap yang hambar ya, dan juga ia mengungkapkan pernyataan-pernyataan iman, tetapi pernyataan iman yang semu ya. Mengapa saya katakan demikian? Sebab ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, artinya sebenarnya kalau yang disesalkan oleh Marta itu adalah Yesus terlambat, dia sudah mati ya. Ungkapan dari Marta itu mau menunjukkan pemahaman Marta terhadap Yesus itu sejauh mana. Jadi Marta tahu Yesus punya kuasa, tapi kuasanya tidak lebih dari kuasa seorang tabib. Jadi kalau saudaraku Lazarus sudah mati, nggak ada yang bisa dilakukan tabib ya. Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Mau mengatakan aku bukan hanya sekedar bisa menyembuhkan ya. Aku bukan hanya sekedar tabib. Aku kebangkitan dan hidup. Dan ungkapan Marta itu seolah-olah menegasi, menyangkali ya, menolak akan Yesus yang berkuasa atas kematian. Dengan sebuah ungkapan yang sangat tradisional dalam kepercayaan orang-orang Israel bahwa nanti orang-orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan Yesus perlu menjelaskan sekali lagi. Dan setelah Yesus menjelaskan, Marta sepertinya merespon seperti seorang yang beriman, engkau Mesias. Tetapi apakah benar-benar Marta mempercayainya? Oh tidak, sebab kalau kita menelusuri pembacaan Alkitab kita sampai bagian akhir, ketika Yesus memerintahkan membuka batu penutup kubur, Marta justru yang menyanggah. Sudah 4 hari, sudah busuk. Loh, tadi dia mengatakan engkau Mesias, engkau bisa melakukan apa saja yang engkau minta kepada Bapa. Tetapi ketika kuasanya hendak dia lakukan, ini yang saya katakan seperti itu percuma begitu soalnya. Jadi omongan-omongan Marta itu omongan-omongan klise. Apakah itu seperti umumnya begitu bagian orang, Pak? Kamu percaya? Iya, tapi apakah sungguh-sungguh begitu? Jadi ia hanya sekedar ungkapan-ungkapan tanpa makna. Sebenarnya kalau ia sungguh yakin bahwa Yesus itu kebangkitan dan hidup dan sanggup membangkitkan, ketika diperintahkan buka penutup kubur itu dibuka, itu tandanya dia percaya. Tetapi ketika Yesus mengatakan buka, dia malah seolah menahan, jangan, sudah busuk, bau. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa Marta itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh memahami Yesus sebagai
Allah yang menjadi manusia yang berkuasa untuk melakukan pelbagai perkara dalam kehidupan. Kita lanjut ya, Pak Pendeta. Lalu kemudian ketika Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Di ayat yang selanjutnya, ia berbisik, pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik, "Guru ada di sana dan memanggil engkau." Dan respon Maria juga sama, betul ya, dengan saudaranya Marta. Lalu Yesus melihat begitu ya, melihat kesedihan ya yang mendalam dari Maria dan Marta, lalu kemudian Yesus menjadi masgul begitu, masgul hatinya, menjadi sedih begitu, seperti merasa sekali apa yang menjadi kesedihan mereka. Lalu kemudian Yesus pun menangis. Artinya Yesus pun merasa begitu ya, kesedihan dan kekecewaan begitu mereka. Iya. Jadi pada bagian ini Injil Yohanes hendak menampakkan aspek kemanusiaan Yesus yang memiliki perasaan, yang bisa tersentuh, yang bisa turut berduka cita dan meneteskan air mata ketika ia begitu memahami ada duka cita yang mendalam. Ya. Jadi kita melihat ada perbedaan antara Maria dan Marta ya. Kalau Marta itu setelah menyampaikan kekecewaannya itu, lalu kemudian ia menyampaikan pelbagai pernyataan-pernyataan ya. Ungkapan-ungkapan iman walaupun sebenarnya ungkapan imannya itu dangkal. Maria ketika menyampaikan kekecewaan, dikatakan oleh Injil Yohanes, dia menangis. Tidak ada kata lagi. Nah inilah yang membuat Yesus tersentuh ya. Bahwa keakraban Maria dengan saudaranya, rasa kehilangan saudaranya, kasihnya yang begitu dalam, dan juga pengharapannya kepada Yesus yang begitu dalam, yang seolah-olah membuat pupus harapan ya. Nah, hancurnya hati seorang Maria ya dirasakan oleh Yesus. Jadi Yesus ikut menangis bersama dengan Maria. Nah, ini yang sebenarnya mau ditonjolkan juga oleh Injil Yohanes, sebab Injil Yohanes adalah sebuah kitab Injil yang ditulis di tengah-tengah masyarakat Yunani, di mana di sana ada pelbagai kepercayaan tentang Yesus ya. Ada kepercayaan Yesus yang sangat ilahi, bukan manusiawi. Kalau jalan tapaknya nggak kelihatan ya, bayangannya tidak terlihat, mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah roh bukan manusia. Nah, Injil Yohanes itu dalam beberapa bagian mau memberikan penegasan-penegasan Yesus selain ia ilahi, dia manusiawi. Tersentuh, menangis adalah bagian sisi kemanusiaan ya. Yesus perlu diperlihatkan ketika disalib, ditusuk lalu keluar cairan, mau menunjukkan dia bukan bayang-bayang, dia manusia. Nah, bagian ini mau menunjukkan bahwa Yesus yang menjadi rabi, menjadi tabib, yang diimani sebagai Mesias itu ternyata manusia yang bisa tersentuh. Ya, baiklah. Kita lanjut di ayat selanjutnya, bagaimana juga ratapan ya, karena ditulis di sini memang Maria itu pergi ke kubur untuk meratap di situ, dan itu juga menimbulkan keharuan, dan bagaimana orang-orang di sekitar juga memberikan respon ketika Yesus datang. Namun itu akan kita ulik di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 dengan tema Mengapa Yesus Berlambat-lambat. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan Bapak Pendeta Suta Prawira. Di segmen ketiga ini kita lanjut ya Pak Pendeta. Kita lihat di ayat selanjutnya. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi di ayat 36, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Artinya mereka juga merasakan ya betapa sangat kasihnya Yesus kepada keluarga tersebut. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ini seperti ungkapan penyesalan lagi ya. Pak Suta, seorang-orang sekitar padahal Yesus di ayat 25, 26, nah akulah kebangkitan dan hidup begitu. Ini rasanya di satu sisi orang-orang di sekelilingnya juga mengenali ya Yesus punya kuasa itu, namun lagi-lagi menyesali gitu. Kenapa sih ya? Bagaimana respon Pak Pendeta? Iya. Jadi sebenarnya peristiwa matinya Lazarus ya, tentu peristiwa yang mengundang banyak orang untuk hadir. Bukan saja karena orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau ada seorang meninggal, ya, maka ada orang-orang yang meratapi ya. Di pinggir-pinggir jalan ada orang yang meratapi, merasa kehilangan ya. Kalau zaman sekarang peratap-peratap itu dibayar. Ya. Kalau zaman dahulu ada orang yang memang dari keluarga mereka meratapi di pinggir jalan. Tetapi selain ada yang meratap, ada juga yang menghibur. Nah, jadi kalau yang meratap itu ada di pinggir jalan, di beberapa tempat ya, tetapi yang menghibur itu selalu dekat dengan orang yang berduka cita. Nah, kita di dalam pembacaan Alkitab kita menemukan bahwa ada orang yang berkumpul di sekitar Maria. Ketika Maria pergi, mereka ikut. Jadi tidak dibiarkan sendiri. Tidak dibiarkan sendiri. Mereka berpikir Maria ini akan meratap di kubur. Ya. Nanti kalau di sana histeris bagaimana? Jadi ada orang yang, nah, jadi ada kebiasaan ini ya. Orang berkumpul, ada yang meratap, ada yang menghibur. Ya. Dan yang kedua, bahwa masyarakat tahu bahwa yang meninggal ini adalah orang lingkaran dekat Tuhan Yesus yang punya hubungan karib. Jadi itu ada rasa mengundang ini ya, rasa tertarik seperti itu. Jadi orang ketika tahu Yesus datang, begitu orang berbondong-bondong datang. Nah, kalau tadi saya katakan di awal, Yesus itu berkata, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tetapi hendak menyatakan kemuliaan. Ya, Allah itu dimuliakan. Jadi kita bisa membayangkan sekarang di penghujung pembahasan kita, kalau saja Yesus itu segera datang, mungkin belum tentu banyak orang yang melihat karya Allah dinyatakan di situ. Paling hanya Maria, Marta, dan mungkin beberapa kerabat dekat yang hadir melihat bagaimana Yesus menyembuhkan. Nah, tetapi ketika peristiwa ini terjadi, saya membayangkan begitu banyak orang datang. Ya. Sebab bukan saja ada peratap, penghibur, tetapi juga ada orang-orang yang pro dan kontra. Ya, kita melihat dalam pembacaan Alkitab, ada yang melihat betapa kasihnya Yesus kepada mereka itu. Betul. Ya, sampai Yesus menangis. Tetapi di sisi yang lain ada orang yang
Ya, ya. nyinyir begitu kan? Ya. Itu berarti begitu banyak orang berkumpul di situ. Mereka mendengar pengajaran tentang akulah kebangkitan dan hidup. Mereka juga mendengar apa yang disebut kebangkitan dan hidup itu bukan berkaitan dengan nanti pada akhir zaman orang mati akan dibangkitkan. Bahwa kuasa kebangkitan dinyatakan sekarang, bukan. Walaupun sebenarnya kebangkitan Lazarus berbeda dengan kebangkitan di akhir zaman. Kebangkitan Lazarus berbeda dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sedang mengajarkan tentang kebangkitan. Oh. Tentang kehidupan kekal kepada orang banyak. Ya. Jadi walaupun mujizat yang dinyatakan itu Lazarus yang dibangkitkan, maka sebenarnya Yesus sedang mengajar jauh lebih dalam dan juga lebih luas tentang kebangkitan sulung yang akan dinyatakan dalam peristiwa kebangkitan Kristus dan juga kehidupan kekal. Ya. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat 25 ya, hidup kekal itu bukan nanti ketika seseorang itu bertemu dengan akhir zaman, atau bukan nanti ketika seseorang itu masuk dalam dunia yang fana. Kehidupan kekal itu sekarang. Ketika seseorang itu percaya dan melakukan, ia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Nah, oleh karena itu ini menjadi sesuatu momen yang penting ya. Ketika orang berkumpul, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ketika orang berkumpul, ada yang telinganya terbuka, hatinya terbuka, dan ada yang tertutup. Yesus mengajar, Yesus menyatakan kuasanya membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, ini menjadi penggenapan janji Yesus. Ya. Penyakit yang dialami Lazarus tidak akan mendatangkan kematian. Tetapi yang jauh lebih penting sebenarnya bukan Lazarusnya dibangkitkan. Ya. Yang jauh lebih penting itu bagaimana pengajaran tentang kebangkitan, pengajaran tentang kehidupan kekal diberitakan di antara orang yang berkumpul yang mungkin lebih banyak dari biasanya. Ya. Itu yang dinyatakan di dalam bagian akhir pembacaan Alkitab kita. Iya, jadi semata-mata yang ingin Tuhan Yesus lakukan, kerjakan bukan sekedar terpusat begitu ya pada membangkitkan Lazarus, tapi melalui itu ada kemuliaan Allah yang hendak dinyatakan. Jadi pertama-tama tentu mau disampaikan melalui peristiwa ini bahwa Allah di dalam Yesus bukan saja berkuasa untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk membangkitkan. Dan Allah di dalam Yesus ketika bertindak, ia akan bertindak menurut rencananya, bukan menurut rencana kita. Manusia. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, lalu oleh karena kita merasa Tuhan dekat, mendengar, ketika kita menyampaikan permohonan-permohonan, kita mesti mengakhiri setiap permohonan kita dengan penyerahan dan menantikan bagaimana Allah bekerja menurut rencananya. Sebab jangan-jangan ketika Tuhan terlambat menjawab doa kita, ada rencana lain yang jauh lebih besar. Yang kita memang tidak tahu. Yang kita tidak tahu. Kebetulan dalam pembacaan Alkitab ini seperti happy ending ya ceritanya. Tetapi bisa saja dalam kehidupan itu Allah sepertinya berlambat-lambat, dan bisa saja persoalan yang kita harapkan itu ternyata Tuhan tidak. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Iya. Jadi kemuliaan yang lebih besar itu apa dalam hidup kita? Bermacam-macam ya. Jadi ada orang-orang yang sakit minta disembuhkan, lalu kok lama Tuhan tidak sembuhkan, atau lama dan Tuhan sembuhkan. Saya masih ingat sebuah kisah percakapan antara Fanny Jane Crosby ya, seorang yang buta ya sejak kecil, lalu kemudian di usia yang lanjut ketika ia berusia 90 tahun ya,
seorang reporter bertanya kepadanya, masihkah ia berharap bisa melihat? Fanny Jane Crosby menyampaikan begini, biarlah kalau aku bisa melihat, yang aku lihat itu adalah Kristus. Jadi sebenarnya Fanny mau mengatakan, melihat nggak melihat secara biologis buat aku nggak Penting lagi. penting lagi ya. Kenapa? Sebab karya Tuhan dalam hidupku yang 90 tahun itu sungguh luar biasa. Apalagi kalau Fanny Jane Crosby itu sekarang melihat ya. 90 tahun aja ketika dia di penghujung hidupnya melihat ke belakang, ajaib karya Tuhan. Apalagi sekarang ketika lagu-lagunya, syairnya dinyanyikan, Terus banyak dinyanyi. orang menguatkan, bukan hanya satu jemaat, tapi jemaat di segala abad dan di segala tempat yang menggunakan syair-syair, nyanyian yang ia buat itu diteguhkan imannya. Nah, saya bayangkan bahwa orang tuanya dan juga Fanny Jane Crosby ketika kecil ia berdoa kepada Tuhan. Kok lambat ya? Lambat ya. Sampai Tuhan tidak sembuhkan sama sekali. Tetapi Tuhan menyatakan sesuatu yang lain. Nah, oleh karena itu ketika saya mengakhiri pembahasan bagian ini, Lazarus dibangkitkan tidak dibangkitkan ya, itu adalah kedaulatan Tuhan ya. Jadi bukan itu yang menjadi pokok pentingnya, begitu ya Betul. Pak Pendeta. Jadi bagian ini mau mengajarkan kepada kita, nantikan Tuhan berkarya menurut rencananya. Tuhan bisa membangkitkan, Tuhan bisa tidak membangkitkan, membiarkan orang adalah bisa saja. Tuhan itu di luar kedaulatan kekuasaan kita. Manusia. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan, kita mesti menyiapkan, menanti jawaban Tuhan itu. Tuhan bisa datang segera, Tuhan bisa datang terlambat, tetapi kita tidak boleh mengatakan Tuhan terlambat. Sebab Tuhan punya ukuran. Jadi kata lambat atau cepat itu ukurannya manusia, begitu Pak Pendeta. Betul. Jadi kalau Tuhan itu bekerja sesuai rencananya, tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Bagaimana mungkin ukuran kita mengukur untuk cara kerja Tuhan yang besar itu ya? Nah, inilah yang sering menjadi hambatan pertumbuhan iman ya. Karena kita mengukur Tuhan dengan ukuran kita. Kita mengukur jawaban doa Tuhan itu dari ukuran kita. Padahal Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Kalau saja tadi saya menggunakan contoh Fanny Jane Crosby, menggunakan ukurannya. Yang disebut jawaban Tuhan itu, saya bisa melihat lagi 90 tahun ia akan hidup dalam kekecewaan. 90 tahun ia tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena terus menyesali itu Karena terus ya? menyesali. Tetapi ketika ia sanggup memahami perbuatan Tuhan dalam hidupnya, maka ia menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dan tampaknya di ayat 41, 42 juga Tuhan Yesus memberikan penegasan itu ya Pak Pendeta. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi tampak apa yang ingin Tuhan Yesus nyatakan seperti itu ya, melalui peristiwa kematian Lazarus, ada gambar besar yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Jadi ketika mujizat Tuhan dilakukan dengan membangkitkan, banyak orang yang mendengar, ya. Banyak orang yang melihat kuasanya, dan terlebih dari itu banyak orang belajar tentang siapa Yesus. Ya, bukan hanya sekedar tabib sebagaimana dipahami oleh Maria dan Marta, bukan hanya sekedar rabi sebagaimana dipahami oleh orang banyak, tetapi rabi tabib yang agung yang berkuasa atas kematian. Nah, oleh karena itu barang siapa percaya dan melakukan apa yang Yesus ajarkan, maka ia beroleh hidup. Ia mungkin pada waktunya akan mati, tetapi kematian yang dialami itu tidak akan pernah bisa merenggut hidup kekal yang didapat ketika ia menaruh percaya kepada Yesus. Ya. Jadi
melalui peristiwa Lazarus dibangkitkan ini, ada banyak hal yang bisa kita bisa pelajari dan hayati bersama-sama ya, tentang kuasa besar Tuhan Yesus yang bukan hanya ya tabib yang menyembuhkan sakit, tetapi dia adalah tabib yang agung. Dan dalam hidup ini kadang-kadang kita mungkin bertanya ketika kita mengalami pergumulan, mengapa Tuhan seolah-olah menunda ataupun berlambat, atau tindakannya tidak persis seperti apa yang kita inginkan. Karena cara kita mengukur, cara kita berpikir, cara kita bertindak tidak bisa kita pakaikan itu untuk mengukur bagaimana cara kerja Tuhan bertindak. Karena kedaulatan Allah adalah kedaulatan Allah, tidak bisa tidak bisa kita batasi dengan kehendak kita. Terima kasih Pak Pendeta Suta yang boleh mengulik bacaan, Sama-sama, terima dan kasih juga tema. Pendeta Santi. Dan kiranya ini bisa memberkati sahabat dimanapun sahabat berada. Dan ketika para sahabat merasa tayangan ini boleh memberkati kehidupan para sahabat, kiranya boleh tayangan ini dibagikan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga melalui tayangan ini boleh semakin banyak orang juga dikuatkan dan mengalami pertumbuhan iman bersama-sama. Kita mau menutup program Ngulik Alkitab di episode kali ini dalam doa. Silakan Pak Pendeta Suta boleh menutup dalam doa. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Allah Maha Besar, kuat kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua. Engkau berkuasa membangkitkan orang mati, Engkau berkuasa untuk mengubah persoalan kehidupan kami, Engkau berkuasa untuk memberi masa depan bagi kami semua. Bapa, biarlah apa yang kami baca, kami renungkan boleh menolong kami. Setelah kami menyampaikan pelbagai permohonan kepada Tuhan, biarlah kami menantikan dengan setia bagaimana cara-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Bagaimana cara-Mu menyatakan kemuliaan-Mu di dalam pergumulan hidup kami. Bapa Surgawi, kami belajar, yakin dan percaya apa yang Engkau buat adalah yang terbaik bagi setiap anak-anak yang dikasihinya, dan apa yang Engkau buat adalah apa yang terbaik untuk kehidupan seluruh umat manusia agar mempermuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.